Waktu itu saya bercerita dengan mereka, bahkan saya juga sempat tensi mereka apa yang dapat saya buat. Dan saya bercerita dengan kepala keluarga ini, dia katakan bahwa mereka sekeluarga ini sangat dibenci oleh masyarakat yang ada di tempat itu. Mereka dianggap sebagai keluarga yang menggunakan ilmu hitam. Saya bermimpi bahwa saya bertemu dengan malaikat Tuhan, lalu saya berjabat tangan dengan malaikat Tuhan, lalu malaikat Tuhan ini dia katakan kepada saya bahwa hari Sabat adalah hari yang benar. Itu mimpi dari Bapak ini, dan waktu itu saya merasa wow, sangat luar biasa. Nama saya Excel. Puji Tuhan, saya di tahun 2020 bergabung dengan 1000 Missionary. Awalnya saya tidak pernah terpikirkan, karena saya juga tidak terlalu aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti itu di tempat saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya bersekolah, saya hanya bersekolah saja. Saya seperti orang yang tidak punya cita-cita dalam bersekolah. Jadi pas sekolah itu yang penting sekolah saja, yang penting sekolah. Tapi ada satu ketika di mana ada beberapa misioner yang biasa kalau mereka pergi ke NTT itu selalu singgah di jemaat kami. Di jemaat kami, di jemaat Makarios, dan banyak kesaksian mereka yang saya dengarkan. Dan ketika saya mendengarkan kesaksian mereka, saya mengatakan dalam hati saya bahwa mereka ini seperti harusnya ada dalam satu titik di mana mereka mati, tapi kenapa mereka tidak mati begitu. Jadi dari kesaksian mereka saya melihat bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Dan satu ketika saat saya mendengarkan kesaksian bahwa ada seorang misioner yang meninggal di ladang penginjilannya, saya merasa bahwa Tuhan, saya juga mempunyai kesaksian seperti mereka-mereka itu. Saya berkomitmen waktu itu, kalau tidak salah, saya SMP. Jadi saya mengatakan seperti itu, saya mau punya kesaksian seperti mereka. Iya, saya merasa tertarik. Saya tidak merasa tahu, tapi saya malah rasa wow, sesuatu yang sangat luar biasa, mati dalam kebenaran. Akhirnya saya ikut pelatihan dan saya dapat dikirim. Saya dikirim di satu tempat di Sulawesi Tengah, di Pegunungan Da'a. Dan yang menjadi pergumulan saya ketika sampai di sana yang pertama adalah bahasa daerah setempat. Karena waktu itu memang saya benar-benar tidak tahu apa yang saya mau buat di sana. Karena berbicara dengan mereka saja saya tidak tahu. Saya hanya bisa berdoa. Waktu itu saya ingat doa saya bilang, Tuhan, kalau boleh saya mengerti saja bahasa mereka, walaupun saya tidak dapat berbicara secara lengkap bahasa mereka, tapi setidaknya saya mengerti apa yang mereka bicara. Dan puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Dia jawab doa saya belajar bahasa mereka, saya bergaul dengan mereka, dan yang lebih luar biasa, saya bertemu dengan salah satu orang yang ada di tempat tinggal saya, dan orang ini bisa bahasa Indonesia. Saya bertemu dengan dia waktu itu ketika saya ikut masyarakat. Waktu itu kami buka satu ladang, jadi kami tanam jagung, dan itu sebenarnya itu pertanian yang kami buat untuk pembangunan gereja di tempat di mana saya tinggal bersama masyarakat tersebut. Dan mulai dari situlah saya bergaul dengan mereka, saya belajar bahasa dan saya boleh mengerti. Dan saya bertemu dengan orang itu. Dan pergumulan saya tidak hanya sampai di situ. Saya bergumul karena saya merasa saya datang di sini punya tujuan dan saya butuh lawatan. Akhirnya saya melawat, saya mulai untuk melawat. Ketika pertama kali saya
berjalan ke ladang penginjilan saya. Sedikit informasi, jadi saya tinggal di satu dusun yang jaraknya untuk pergi ke field saya itu jaraknya 5 km. Jadi saya harus berjalan kaki selama sejauh 5 km agar saya bisa sampai ke tempat pelayanan saya. Dan ketika saya pergi ke sana, hal pertama yang saya dapat, ada beberapa orang yang menerima saya dengan baik. Tapi ketika saya mencoba untuk memperkenalkan diri saya sebagai tenaga sukarela di tempat itu, ada pimpinan dari masyarakat di situ mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak perlu datang ke sini karena saya juga bisa melayani orang-orang saya di sini. Waktu itu saya merasa bingung dan saya tidak tahu apa lagi yang harus saya buat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Saya tetap untuk melawat, saya tetap untuk memberanikan diri berkunjung dari rumah ke rumah memperkenalkan diri saya. Dan saya pada akhirnya boleh mendapati beberapa rumah yang mereka sangat senang menerima saya ketika saya pergi berkunjung ke rumah mereka. Dan ketika saya melawat, puji Tuhan waktu itu saya selain melawat saya juga ikut bantu-bantu masyarakat, dan waktu itu saya bantu masyarakat untuk pergi tebang kayu di hutan. Dan saya bertemu dengan seorang opa, di mana ketika saya bertemu dan saya bercerita dengan opa ini di rumahnya, di pondoknya yang ada di kebun, dia sementara sakit. Dia waktu itu sakit sudah 10 hari. 10 hari dia terbaring saja di pondoknya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kaki kirinya dan kaki kanannya ini bengkak dua-dua. Jadi dia sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Saya tidak punya keahlian kesehatan. Nah, karena saya tamat SMA, saya langsung ikut dengan pelayanan ini. Saya hanya diajarkan bagaimana menggunakan tensi dan menggunakan charcoal, arang aktif yang ada pada saya, dan saya hanya memberikan itu. Saya kasih charcoal, saya tensi, dan saya doakan dia, oh Tuhan, kiranya Tuhan boleh pakai apa yang bisa saya buat ini untuk menyembuhkan opa ini. Dan puji Tuhan, beberapa hari saya memberikan itu. 1 minggu kemudian saya datang lagi untuk kunjungi opa ini karena pondoknya itu di kebun di tengah hutan. Dan saya bertemu dengan opa ini. Dia sudah bisa berdiri, dia sudah bisa jalan, walaupun dia waktu itu belum bisa berjalan untuk bekerja di kebun seperti biasa, tapi dia sudah bisa berdiri, dia bisa jalan di dia punya pondok. Dan saya merasa sangat luar biasa apa yang Tuhan buat ini, hanya lewat tensi dan arang aktif ini, tapi bisa sembuhkan ini opa punya sakit yang dia alami. Dan cuma 1 minggu yang saya dapati waktu itu, dan itu sangat luar biasa. Tapi kembali lagi Tuhan izinkan pergumulan ada dalam pelayanan waktu itu, dan ketika saya kembali lagi untuk membagikan kebenaran, saya sempat sebelumnya sudah membagikan beberapa kebenaran tentang Alkitab, tentang Yesus, ya, tentang bagaimana percaya kepada Yesus. Dan ketika saya ingin kembali lagi untuk melanjutkan apa yang dapat saya bagikan, saya tidak bertemu lagi dengan opa ini, dan ada berita yang saya dengar bahwa ternyata opa ini sudah dijemput oleh tua-tua gerejanya, bahkan dengan beberapa anggota dari gereja opa ini. Dan saya merasa sangat kehilangan lawatan. Saya kembali bergumul untuk lawatan. Bahkan ada berita bahwa saya dianggap sebagai seorang yang datang untuk membawa pekabaran-pekabaran baru, dan bahkan saya dibilang membentuk kelompok-kelompok baru di tempat itu. Saya tidak tahu lagi yang apa harus saya lakukan, tapi saya hanya bisa berdoa lagi karena itu yang bisa saya buat, dan saya berdoa terus untuk lawatan. Saya terus melakukan apa yang dapat saya lakukan. Saya melawat,
Satu kali saya pergi melawat, dan ketika saya pulang dari melawat, waktu itu hujan. Hujannya cukup deras karena sampai ada banjir. Jadi tempat tinggal saya itu harus langgar sungai. Dan ketika saya pulang dari melawat, waktu itu hujan deras dan sungai sementara banjir, saya tiba di satu rumah, dan satu keluarga ini mereka mengundang saya untuk berteduh sementara. Sebelum saya lanjut pulang, mereka mengundang saya untuk singgah dulu sebentar di rumah mereka karena sementara hujan, dan sambil saya juga menunggu banjir itu sedikit surut airnya supaya saya bisa pulang ke rumah. Dan ketika saya diajak untuk singgah di rumah mereka, waktu itu saya bercerita dengan mereka, bahkan saya juga sempat tensi mereka apa yang dapat saya buat. Dan saya bercerita dengan kepala keluarga ini, dia katakan bahwa mereka sekeluarga ini sangat dibenci oleh masyarakat yang ada di tempat itu. Mereka dianggap sebagai keluarga yang menggunakan ilmu hitam. Jadi kalau ada kejadian-kejadian, misalnya ada kematian ataupun ada hal-hal yang terjadi di kampung itu, mereka dibilang mereka lah penyebab terjadinya kejadian itu. Mereka dianggap punya ilmu hitam. Jadi kayak ada kematian, orang itu mati karena dibuat oleh si keluarga ini. Dan sangat singkat pertemuan kami saat itu. Akhirnya saya pulang setelah hujan reda. Tetapi saya kembali bertemu lagi ketika saya kembali dari tempat di mana saya membantu sebuah KKR. Jadi waktu itu ada KKR di kecamatan. Jadi saya tinggalkan field saya pergi bantu kegiatan KKR yang waktu itu dibuat oleh daerah, kantor daerah selama 1 minggu. Dan setelah kegiatan KKR itu saya kembali lagi ke ladang penginjilan, ke field saya. Dan ternyata keluarga yang menolong saya waktu saya pulang dari melawat itu, mereka ada di tempat di mana saya tinggal itu. Dan mereka ceritakan kepada saya kenapa mereka ada di situ, karena rumah mereka sudah hangus dibakar. Mereka tidak tahu siapa yang membakar rumah mereka, tetapi itulah yang terjadi, dan hanya beberapa pakaian mereka saja yang mereka bisa selamatkan. Mereka pergi ke tempat di mana saya tinggal itu karena ada salah satu keluarga mereka juga yang ada di tempat itu. Jadi mereka tinggal dengan keluarga mereka. Dan melalui kejadian itu saya percaya bahwa Tuhan ada, sehingga saya bisa bertemu dengan keluarga itu. Bahkan dengan keluarga itu tinggal sama-sama dengan saya di tempat di mana saya tinggal itu. Saya bisa buat satu kegiatan kelompok kecil untuk belajar Alkitab. Bahkan ketika saya mengundang keluarga ini untuk bersahabat bersama-sama, Bapak ini dia tidak pernah untuk menolak. Bahkan dia selalu rela untuk berjalan kaki bersama dengan saya untuk pergi beribadah bersama-sama, walaupun waktu itu terkadang cuaca panas. Kami harus berjalan kaki 5 kilo, tapi dia mau menemani saya untuk pergi ke gereja. Kami beribadah bersama-sama. Dan singkat cerita, di 2 bulan terakhir pelayanan saya bersama dengan pendeta, kami buat panggilan. Puji Tuhan, keluarga ini mereka akhirnya menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa ketika saya melihat keluarga ini menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Setelah menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, saya bercerita dengan kepala keluarga ini dan dia bertanya kepada saya, bahkan dia menceritakan sesuatu yang membuat dia mengapa dia percaya dan mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sekedar informasi, masyarakat di sana masih sangat percaya dengan mimpi. Mereka sangat percaya dengan mimpi.
Bahkan seringkali saya ditanya, kalau ada masyarakat yang bermimpi, mereka selalu datang kepada saya dan bertanya apa arti mimpi itu. Tapi saya bilang bahwa saya tidak mengerti dan saya juga tidak tahu, saya tidak bisa tafsirkan mimpi. Ya, tetapi ketika keluarga ini menyerahkan diri kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bekerja lewat mimpi. Karena bapak ini dia ceritakan kepada saya begini, saya sebelum menerima baptisan, saya bermimpi bahwa saya bertemu dengan malaikat Tuhan, lalu saya berjabat tangan dengan malaikat Tuhan, lalu malaikat Tuhan ini dia katakan kepada saya bahwa hari Sabat adalah hari yang benar. Itu mimpi dari bapak ini, dan waktu itu saya merasa wow, sangat luar biasa. Karena selama ini apa yang menurut saya itu hanya sebuah bunga tidur, tetapi Tuhan dapat menggunakan apa yang mereka yakini sehingga memanggil mereka untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat saya sangat terkejut dengan cara Tuhan dalam memenangkan jiwa. Dan masih banyak pergumulan yang saya hadapi, bahkan ketika di akhir-akhir bulan pelayanan di mana saya rindu untuk membuat KKR. Waktu itu saya tidak punya biaya, tempat di mana saya melayani itu tidak ada listrik, tidak ada jaringan, sangat susah. Tapi puji Tuhan, ada dana yang tersedia, dan di akhir pelayanan saya bisa mengadakan satu kegiatan sebelum saya pulang, dan ya puji Tuhan, Tuhan siapkan semua kebutuhan. Dan itulah yang membuat saya merasa bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika saya merasa hampir menyerah, ada satu kisah dalam Alkitab yang saya baca di dalam kitab Yohanes pasal 9, menceritakan tentang ketika Yesus dia berada di dunia dan melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-murid mengatakan kepada Yesus, bertanya bahwa siapakah yang salah? Apakah orang ini yang salah atau orang tuanya yang salah sehingga dia terlahir buta? Saya merasa dikuatkan dengan jawaban Yesus kepada murid-murid saat itu. Dengan Yesus mengatakan bahwa bukan salah orang tuanya dan bukan juga salah orang itu, tetapi karena lewat orang ini kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dan saya merasa bahwa kenapa harus ada masalah di dalam setiap pelayanan, karena lewat masalah itulah Tuhan akan ditinggikan. Dan benar juga yang firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan ditinggikan di atas dunia ini, maka dia dapat menarik semua orang datang kepadanya dengan caranya sendiri. Bahkan terkadang kita tidak menyangka bahwa Tuhan dapat menggunakan cara-cara yang luar biasa itu. Ajakan bagi kita semua, bagi saya pribadi juga, di saat kita dalam pelayanan, marilah kita selalu meninggikan Tuhan. Kita dipanggil hanya untuk meninggikan Tuhan. Ketika kita mau meninggikan Tuhan, Tuhan sendiri yang menggunakan caranya untuk menarik orang-orang untuk datang kepadanya.